Dasar pertama kenapa saya menerima itu adalah trust, kepercayaan. Ketika saya udah percaya, nggak peduli lah, biarkan proses yang akhirnya nanti menunjukkan seperti apa sih partner yang dikenalkan atau teman yang saya kenal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia tentunya, dan tetap prokes ya, karena katanya Omikron di Indonesia sudah menelan korban. Kali ini ada beberapa WA, DM yang minta coba bicara soal relations atau hubungan baik antar teman, hubungan sebagai partner bisnis, dan hubungan yang lainnya lah. Tapi tentu bukan hubungan intim atau hubungan apapun, karena itu bukan pakar saya. Nah, kalau dalam hal komunikasi tentu ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur. Kalau buat saya pribadi, ini mungkin ambil dari true story ya, ketika saya dikenalkan oleh seorang teman, yang teman itu saya kenal cukup lama di sebuah komunitas atau organisasi, dan saya anggap itu baik, bisa dipercaya dan mengenalkan dengan teman-temannya, yang akhirnya terjadilah sebuah kemitraan dalam usaha atau business partnership. Dasar pertama kenapa saya menerima itu adalah trust, kepercayaan. Ketika saya udah percaya, nggak peduli lah, biarkan proses yang akhirnya nanti menunjukkan seperti apa sih partner yang dikenalkan atau teman yang saya kenal itu. Ya memang nggak sedikit dari sekian banyak pertemanan dalam bisnis, ujung-ujungnya adalah terjadi konflik atau tidak jadi berbisnis. Tapi umpama saya bawa satu project itu tetap jalan, tapi saya tidak ikut terlibat di dalamnya karena terkait dengan hitung-hitungan bisnis itu tidak terjadi kesepakatan. Banyak itu, nggak cuma 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin kalau orang yang punya pikiran saklek, bukan orang Jawa sih, mungkin ya saklek, bego aja gua gitu kan. Nah, tapi ya sudahlah, pengalaman 1, pengalaman 2, pengalaman 3, dan yang terakhir ini berjalan sukses secara program, karena dari ide, kemudian lobbying, dan partner itu saya bawa, saya perkenalkan dengan klien, dan akhirnya terjadilah kontrak bisnis melalui proses lelang, dan berjalan 1 tahun. Ya kemungkinan juga tahun berikutnya akan berjalan lagi, tapi kita tidak tahu, karena kalau saya lihat dari kompetitor yang masuk di LSPC ya cukup kompetitif ya, kecuali di setting, tapi aku nggak tahu itu. Itu satu di pertemanan dalam bisnis. Beda juga di pertemanan dalam organisasi. Karena apa? Organisasi ini beda dengan korporasi. Organisasi itu, apalagi organisasi laba, orang untuk ikut bergabung jadi pengurus, mikir apa jalannya sebuah organisasi ini kan tidak digaji, bahkan anggota atau pengurus organisasi itu harus keluar uang dan seterusnya. Tapi tidak sedikit juga dari organisasi itu banyak yang oportunis, alias memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi secara prestis, secara komersil, atau bahkan mungkin juga ekonomi. Tapi saya nggak bisa buktikan itu ujungnya. Nah, kemudian kembali lagi ke bagaimana sebuah organisasi atau komunitas tetap bisa menghargai orang-orang yang bertentangan dengan satu sama lain, apalagi ketika dalam satu kontestasi pemilihan, mungkin ketum dan lain sebagainya, ada kubu yang ternyata tidak memilih, dan suara terbanyak organisasi kan biasanya wilayah.
Nah, wilayah ada berapa banyak, kemudian ketika terpilih dan ada sekian banyak yang tidak memilih dalam prediksi hitung-hitungan matematika, tidak dilibatkan, ini juga akan menjadi bumerang tentunya kalau dalam konsepsi hubungan dalam sebuah organisasi. Karena apa? Organisasi itu ada landasan kuat, yakni anggaran dasar. Dari anggaran dasar itu didetailkan dalam anggaran rumah tangga. Nah, tentu dari wilayah, kepengurusan wilayah, daerah, apalah itu sebutannya, mereka pasti ngebaca anggaran dasar dan rumah tangga, karena itu aturan, itu SOP. Nah, ketika komposisi kepengurusan ada yang salah atau ada yang bertentangan dengan ADRT, tentu juga ini menjadi satu pemantik ya bagi organisasi itu bisa berjalan smooth atau bahkan ada bergolak. Tapi bisa jadi pergolakan di daerah ini tidak peduliin sama yang memimpin di pusat. Karena apa? Karena tak sedikit organisasi yang hanya fokus di pusat atau orang banyak kenal itu dengan istilah Jakarta sentris. Bahkan yang daerah-daerah ya di organisasi ex organisasi pun ini banyak sekali WA yang kok Jakarta sentris, kok ini tidak sesuai dengan anggaran dasar, kok ini begini, yang notabene begini, kok ini begini. Ya buat saya, karena saya udah memang niat sudah lama untuk keluar dari organisasi itu dan fokus, ya saya cuma jawab ya silahkan dikomunikasikan secara internal, karena biar gimana pun suara terbanyak adalah di wilayah. Pusat itu kan cuma dibagi ABC. Ini berlaku hampir di semua organisasi. Saya saat ini di Generasi Muda Posko, kemudian saya di Ikatan Keluarga Besar Gunung Kidul, dan kemudian saya ada di Institut Komunikasi Kebangsaan. Ada beberapa organisasi juga yang saya ikuti, itu hampir sama prakteknya. Kuncinya adalah hubungan. Bagaimana kita hubungan itu dilandasi dengan niatan jujur, kepercayaan, bukan karena imbal balik. Oh, nanti kalau kamu pilih aku, kamu bisa jadi wakil ketua, kamu bisa di posisi sekjen, kamu bisa bukan itu. Karena kalau itu hanya temporer tentu. Karena apa? Ada mekanisme dalam organisasi yang secara konstitusional itu ada munaslup, ada macam-macam lah. Nah, ini mungkin sekilas, nanti mungkin bisa disambung lagi dengan beberapa pertanyaan yang memang cukup banyak dan ya mungkin saya nggak kompeten jawab itu, tapi apa yang ada di pengalaman saya dan saya alami ini terjadi. Dalam bisnis kita ditelikung nggak cuma sekali dua kali, itu hal yang cukup lumrah kayaknya, apalagi dalam kondisi pandemi COVID. Susah kita nyari project, susah ini ketika kita bawa temen, kenalkan klien, dapat satu project, ya kita ditinggal. Itu hal yang biasa mungkin buat mereka, tapi dalam kondisi seperti itu saya bersyukur karena ada berkah di balik itu, dan saya bisa berbagi dengan sebuah komunitas dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kebahagiaan. Mudah-mudahan itu berkah. Tetap sehat, salam bahagia selalu, salam solidaritas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.